Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, saya akan menanggapi konten saya berbahasa daerah. Sebenarnya itu hanya sekedar pesan-pesan tentang pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus betul-betul mengenal Allah. Jangan sampai kita salah menganggap Dia padahal bukan, menganggap bukan padahal Dia. Nah, ini pentingnya kita, bagaimana cara betul-betul kita bisa mengenal Allah. Dan di dalam bahasa daerah juga menyampaikan bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, dan tidak di dalam. Itulah sebabnya kemarin saya menyampaikan pesan penting untuk kita semua agar kita betul-betul bisa mengenal Allah. Tepat kita mengenal Allah. Apa yang dimaksud Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam. Dan apa yang dimaksud Allah tidak di dalam sesuatu dan tidak juga di luar sesuatu. Dan apa pula yang dimaksud Allah tidak ada sesuatu di dalamnya dan juga tidak ada sesuatu di luarnya. Itulah kemarin saya menegaskan kita harus betul-betul tepat cara kita mengenal Allah. Baik saudara, saya akan menyampaikan di sini apa yang dimaksud Allah tidak di luar sesuatu dan tidak di dalam sesuatu. Tidak ada sesuatu di dalamnya, tidak ada sesuatu di luarnya. Dan Allah juga menyampaikan bahwa carilah aku di dalam aku. Dia juga menyampaikan aku tersembunyi di dalam terang. Allah tersembunyi di dalam terang. Tersembunyi ya, perhatikan, tersembunyi bukan bersembunyi. Perhatikan baik-baik saudara. Saya akan memberikan suatu perumpamaan untuk mendekatkan faham kita. Air garam berasal dari laut. Artinya laut itu mensahirkan dirinya menjadi garam. Setelah sahir sebagai garam, maka bentuknya sudah berbeda.
Inilah yang dimaksud satu tapi tidak serupa. Subhanallah. Satu tidak serupa. Kemudian, apa yang dimaksud? Tidak di dalam sesuatu, tidak pula di luar sesuatu, dan tidak ada sesuatu di dalamnya, tidak ada sesuatu di luarnya. Perhatikan garam. Di mana letaknya laut di dalam garam itu? Apa di luar atau di dalam? Tidak. Tapi lautan itulah semua ada pada garam. Subhanallah. Ini sebagai perumpamaan. Lalu di dalam ajaran tasawuf atau di dalam ajaran ma'rifat, di situ kita dituntut untuk menfanakan diri atau melenyapkan diri atau mengembalikan diri kepada asalnya. Saudara, laut bisa menjadi garam. Yang jadi pertanyaan kita, bisakah garam menjadi laut? Bisa, tapi butuh proses. Seperti apa prosesnya supaya garam itu bisa menjadi laut? Garam itu harus kembali dulu ke laut. Setelah garam itu di laut, dia akan hancur pelan-pelan. Dia akan lebur, fana, sehingga garam itu tidak terlihat lagi. Yang terlihat hanyalah lautan. Subhanallah. Inilah makna fanakan dirimu, tiadakan dirimu, serahkan dirimu secara total kepada Allah, sehingga kamu tidak terlihat lagi, yang terlihat hanya Allah. Dan yang paling penting di sini saya akan menyampaikan, jangan pisahkan atau kita jangan terpisah dari sumbernya. Jangan sia-siakan jasad kita. Jasad inilah tempat kita mengenal dan tempat dikenal. Sebenarnya saya akan memberikan jalan pintas. Seperti yang saya diajarkan kakek saya, bahwa sebenarnya ketika orang-orang betul-betul sampai kepada Allah, tidak lagi kita membahas apa itu roh, apa itu jiwa, apa itu hati, apa itu nur. Tidak lagi dibahas itu. Yang dibahas apa itu jasad. Kalau kita masih membahas roh, jasad dan lain sebagainya, itu masih kita terpisah-pisah, belum sampai, belum esa. Saya kasih contoh, saudara. Ketika kita membangun rumah, situ ada semen, ada batu, ada kayu dan lain-lain sebagainya. Ketika ini semua menjadi satu, maka kita sebut rumah. Tapi kalau masih di dalam pembahasan batu, semen, air dan lain sebagainya, itu belum menyatu. Banyak orang menganggap sepele jasad kita ini. Jasad inilah yang harus kita kenal terlebih dahulu supaya kita bisa mengenal Allah. Jasad ini, Allah menciptakan makhluk agar Allah bisa dikenal. Makhluk yang mana yang sebenarnya? Makhluk itulah adalah Nur Muhammad. Jasad kita ini Nur Muhammad yang harus kita kenal. Jangan pernah terpisah dari sumbermu.
Ketika kamu terpisah dari sumbermu, dipastikan jasad ini adalah pasti hancur. Begitu cara mengenal Allah. Lihat garam. Ketika air laut mensahirkan dirinya sebagai garam, tidak lagi nampak laut. Tapi nyata di dalam sebiji garam itu semua adalah lautan. Garam itu seumpama jasad. Subhanallah. Mari kita merenung, jangan sampai kita salah mengenal. Kita tidak akan bisa mengenal roh, tidak bisa mengenal jiwa. Hanya salah satunya yang bisa dikenal adalah jasad kita. Ketika kita melihat jasad, melihat kita roh. Ketika kita melihat roh, melihat kita Nur Muhammad. Ketika kita melihat Nur Muhammad, melihatlah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal tanpa jasad? Jasad diciptakan tempat kita mengenal dan dikenal. Jasad ini tempatnya berkalam, tempatnya melihat, tempatnya mendengar. Hati-hati bagaimana mengenal Allah yang sesungguhnya. Tanpa jasad kita tidak bisa mengenal apa-apa. Kata Allah, aku tersembunyi di dalam yang terang. Apa yang terang di dalam diri kita? Yang terang adalah jasad. Tersembunyi di dalam yang terang. Kemudian carilah aku di dalam aku. Maka carilah Allah di dalam diri kita yang nyata. Carilah Allah di dalam dirinya. Kita ini dirinya. Subhanallah. Cuma saja jangan pernah mengaku Tuhan. Cukup kita memahami bahwa sesungguhnya garam itu adalah lautan. Demikian, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.